Saudara, tema yang diberikan buat saya adalah total surrender. Saudara, dan ayatnya berkata, Yesus mengosongkan dirinya, saudara, dan menjadi seorang hamba. Tapi saya mau bawa lebih simpel, karena banyak orang berkata, bagaimana sih mengosongkan dirinya? Saudara, saya hari ini mau mencoba membuat sesimpel mungkin ya. Saudara, dari pasir jadi mutiara itu mesti diemut sama kerang. Yuk ngomong diemut. Saudara tahu diemut? Diemut. Nah, ya pasirnya itu masuk ke mulut, diemut. Dan kalau sudah diemut, dikelamuti. Saudara tahu dikelamuti? Tidak bisa kemana-mana. Saudara, kalau saudara bilang begini, aku tidak mau diemut, tidak bisa. Saudara tidak bisa jadi mutiara. Kalau saudara tidak ikut kemana kerang itu pergi, saudara tidak bisa jadi mutiara. Saudara kalau tidak mau dikelamuti, saudara tahu tidak di sini dikelamuti? Itu saudara ya tidak bisa jadi mutiara. Nah, saya berdoa kita sekarang mau pelan-pelan ya, bagaimana mengosongkan diri, bagaimana diemut, bagaimana dikelamuti, dan bagaimana ikut kemanapun kerang pergi. Yang pertama, saudara, ini ayatnya ya. Oke, kamu akan mendapati bahwa dia menyelesaikan dengan sempurna. Tetapi ayat di atasnya, serahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupmu. Saudara, ini yang pertama, mengarahkan hidupmu. Ya, kemana itu kerang pergi, saudara harus ikut. Dan saudara mengarahkan hidupmu. Ini contoh saudara. Saudara, hari itu sudah lama sekali sebelum Mahanaim ada. Hari itu Tuhan bilang buat sekolah. Dan pada waktu Tuhan bilang buat sekolah, saya bilang saya tidak tahu apapun tentang sekolah. Dan saya tidak tahu kurikulum, saya tidak tahu apapun. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, hari itu Tuhan bilang gini, pergi makan di Sogo. Saya sampai mikir gini, Tuhan ngapain makan di Sogo dari Bekasi? Sogo itu jauh dari Bekasi saudara. Dan Tuhan bilang makan di Pujaseranya Sogo. Itu mengarahkan hidup kita. Dan hari itu saya singkat cerita saya makan di situ. Dan hari itu saya bertemu dengan siapa? Kepala sekolah, saudara dari Gendi School. Dan itulah awal kami punya sekolah, saudara, dan kami punya sekolah full English program. Dan ujungnya sampai hari ini Tuhan membuat sekolah kami dipercaya banyak hal. Dia mengarahkan sampai hal yang sesimpel itu, makan di Sogo. Seberapa banyak saudara mau diarahkan? Itu bagian dari diemut, saudara, sama kerang. Saudara, kalau itu tidak saudara berkata ya, saudara tidak akan pernah jadi mutiara. Bukan soal takut. Tadi Pak Yus bilang, kalau saudara bilang, kalau saya tidak nurut nanti dihukum. Bukan itu persoalannya. Persoalannya saudara tidak mau diemut, tidak mau diarahkan. Saudara jalan sendiri bebas. Saya mau bebas, saya pergi kemana saya mau. Ya saudara tidak jadi mutiara. Sesimpel itu. Hari ini tentukan. Saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada saya ke Pakistan, apa enak? Suhunya 45 derajat. Saudara, dan Tuhan bilang pergi ke daerah paling miskin di Pakistan. Saudara, saya hari itu terpaksa, tidak ada mobil bagus di sana. Jadi mobilnya itu saudara ya, aduh saudara, lebih jelek dari Karimun. Dan saya harus 4 jam nekuk kaki. Tapi itu bagian dari diemut. Ketika Tuhan bilang, nak duduki Kalimantan. Kami dulu diundi dan saya dapat Pulau Kalimantan. Dan Tuhan bilang perang di Kalimantan.
Saudara, apa yang terjadi? Saya mesti naik 6 jam. Naik perahu. Perahunya terbuka, jadi kalau hujan, haleluya. Saudara itu juga sama, ditekuk saudara kakinya 6 jam. Dan Tuhan bilang perang di situ. Begitu saya turun, yang nyambut siapa? Gorila. Itu bagian dari apa? Dia emot. Saudara, dan gorilanya itu aneh. Begitu saya jalan, dia peluk saya dan tidak mau melepaskan. Saudara, dan gorila itu kuat, percayalah saudara. Saya coba tarik, coba apapun, tidak gerak sedikit pun. Tapi sekali lagi itu bagian dari diemut. Dan yang ajaib begitu dipeluk, saya ngomong gini, Tuhan, ini bagaimana gorila melepaskan. Tuhan itu ajaib loh. Soal itu Tuhan juga selalu bicara. Dia bilang, makanya tadi waktu berangkat saya bilang apa? Bawa beng-beng. Saudara, saya mikir begini. Saya pikir, jadi waktu mau berangkat itu Tuhan bilang gini, bawa makanan, bawa coklat, bawa minum, bawa beng-beng. Saudara, saya pikir, saya bilang ya benar juga ya, perjalanan 6 jam. Saya butuh bawa makanan. Jadi di tas saya itu penuh makanan, termasuk beng-beng. Ternyata si gorila suka beng-beng. Saya keluarkanlah beng-beng. Begitu saya keluarkan beng-beng, dia ternyata suka. Tangannya lepas dari meluk saya, ambil beng-beng. Dan dia buka beng-bengnya, ternyata gorila pinter banget saudara. Dia ngerti. Beng-beng gak ditelen begitu aja, dibuka. Terus dia makan beng-beng, saya merdeka saudara. Gak usah pakai peperangan kiara tasah. Tuhan bilang beng-beng saja. Sekali lagi, tapi itu bagian dari diemut. Hari ini maukah saudara berkata, Tuhan arahkan hidupku. Every day, kemanapun aku harus pergi, kemana aku harus berjalan, maka saudara akan berkata dan melihat janjinya, kamu akan mendapati bahwa dia menyelesaikannya dengan sempurna. Saya bisa berkata, saudara, 58 tahun dia mengarahkan hidup saya. Dia mengarahkan di mana saya harus tinggal. Dia mengarahkan di mana saya harus sekolah. Dia mengarahkan di mana, saudara, saya harus menikah, kapan, dan dia menyelesaikan dengan sempurna sampai hari ini. Yang kedua, saudara, ayatnya berkata, nih doa Tuhan Yesus, Bapa, jika engkau berkenan jauhkan cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan selalu kehendak-Mu yang jadi. Saudara, dalam hidup ini sangat banyak yang saya nggak suka. Tapi saya selalu berkata, nggak penting perasaan saya, nggak penting maunya saya, nggak penting pendapat saya, penting dan selalu kehendak-Mu yang harus jadi. Saudara, saya cuma bisa berkata, bayangkan ya, saya ini gak pengen kawin, gak pengen nikah saudara. Umur 21. Ketika Tuhan bilang itu jodohmu. Dan saudara, saya harus berkata ya. Karena selalu kehendak-Mu yang jadi. Saudara, hari itu yang suka saya banyak, percayalah. Dan hari itu Pak Paul adalah orang, saudara ya, yang naik sepeda butut, yang lain naik mobil mewah. Saudara, hari itu dia yang paling keras. Sedangkan yang lain sangat manis. Tapi sekali lagi saya belajar berkata, kehendak-Mu yang jadi. Dari seluruh kota. Saudara, waktu saya pulang dari Belanda, saya sangat pengen. Saudara, saya itu ajukan banyak kota. Saya bilang, Tuhan, saya Jakarta oke. Biar bagaimana walaupun kredit tapi ibu kota oke lah. Saya bahkan berkata, Tuhan, Jogja saya suka. Solo lumayan lah.
saya sodorkan banyak kota. Tapi kota yang tidak saya sodorkan adalah kota Bet-Kasih. Dan Tuhan bilang, Bet-Kasih. Saya bilang, aduh. Saudara, saya setuju dengan banyak orang waktu dulu ya. Bet-Kasih itu planet lain menurut saya. Saudara bayangkan hari itu, Bet-Kasih adalah kota nomor 2 saudara. Paling intoleran. Hari di mana saya masuk, itu 35 tahun yang lalu. 20 gereja ditutup. Dilemparin batu dan diratakan dengan tanah. 20. 5 pendeta dipukulin. 1 pendeta dibakar hidup-hidup. Itu hari di mana saya masuk. Tapi sekali lagi saya harus berkata, kehendak-Mu yang jadi. Tapi hari ini, saudara, hari itu, saudara bisa bayangin ya, di tempat 20 gereja ditutup, Tuhan bilang begini, buka rumah singgah. Saudara, itu bagian dari diemut, bagian dari total surrender, bagian dari mengosongkan diri. Dan ketika saya buka rumah singgah, saya tahu tidak akan semulus. Orang banyak berkata begini, kalau ya Tuhan yang nyuruh semua lancar, kenyataannya enggak tuh. Tuhan nyuruh dan diserbu tuh. Tapi apakah ketika diserbu saudara bisa berkata, saya bersyukur, saya tetap percaya. Ketika saya masuk Bet-Kasih, ini bagian sekali lagi dari total surrender, dari kehendak-Mu yang jadi. Ini bagian dari diemut. Saudara, saya teruskan, saudara ya. Saya ambil contoh lagi, step selanjutnya adalah tetap tenang dan tanya Tuhan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Bagian dari diemut, bagian dari total surrender, bagian dari mengosongkan diri adalah tetap tenang dan tanya Tuhan. Ada sebuah jalan, dan jalan ini namanya jalan kemustahilan. Dan jalan ini saudara harus lewati dengan tetap tenang dan tanya Tuhan. Seberapa saudara mau? Ketika dimasukkan ke Bet-Kasih, saudara, Tuhan mulai bilang, jalani kota itu dan curahkan anggur, curahkan minyak, curahkan garam. Saudara, buat saya itu adalah sebuah jalan yang gak enak, tapi itu all the way. Saudara, dan orang mau berkata itu aneh, gila, nyebelin. Saya cuma bisa berkata, selalu kehendaknya dan work. Ketika saya curahkan anggur, saya jalani kota. Ketika patung lele saya puterin 7 kali dengan bahasa roh. Dan orang bilang, Neng, dari tadi muter 7 kali ngapain Neng? Tapi itu work. Malam itu juga hancur. Malam itu juga hancur. Saudara, hari itu Bekasi namanya kota sampah. Dan saya kayak orang gila, Tuhan bilang ini, kamu berdiri di depan gedung wali kota dan kamu bernubuat. Bilang kota ini harus jadi kota iman, kota patriot. Saudara, saya itu kayak orang gila cuma berdiri di depan ini seberang. Kota iman, kota patriot. Kota iman dan kota patriot. Saudara, hidup saya sesimpel itu. Selalu tetap tenang dan tanya Tuhan. Dan hari ini semua kota sampah dihilangkan, diganti namanya kota iman dan kota patriot.
patung lele hilang, ganti dengan apa? Bambu. Bambu adalah alat memuji, menyembah. Itu hidup saya. Hari ini kota Betkasih dari kota nomor 1 saudara paling kotor, sekarang nomor 6 paling bersih. Saudara dan kota nomor 1 paling bersih secara apa? Keuangan. Saudara dari kota nomor 2 intoleran. Hari ini Betkasih nomor 2 paling toleran, saudara. Dan setiap tahun, saya kemarin barusan dihubungi lagi dan bilang, Bu, kenapa enggak buat Paskah tahun ini? Paskah bersama. Tiap tahun GOR Bekasi diserahkan kepada kami untuk buat Paskah bersama dan Natal bersama. Saudara, tapi tahun ini kita buatnya tidak di situ, buatnya di Saudara Ais. Bayangin saudara, dari kota yang menutup 20 gereja, membakar, hari ini menyerahkan GOR-nya. Kalau saudara tanya bagaimana, tetap tenang, tanya Tuhan. Saudara tanya berapa kali saya mau diserbu, lebih dari 5 kali. Tapi sekali lagi, setiap kali caranya beda. Ada yang Tuhan bilang, kamu pergi sebat ke seluruh tempat menginjil. Saudara, mereka datang saudara. Tapi kami menginjil dan mereka sampai di depan kami. Mereka cuma bilang, ngapain kita nyerbu ya? Dan tiba-tiba mereka bubar dengan sendirinya. Tapi pernah satu dari mereka meninggal. Saya cuma bisa melihat dan melihat keajaiban. Saudara kami yang di Mahanaim, kami semua melewati jalan keajaiban. Saudara ada Leo. Saudara tahu ya kalau Leo. Mari Le, sini Le, tetap. Ini saya selalu bicara sama dia, kodok yang jadi pangeran. Ini kodok yang saya ciumi saudara ya. Mungkin lebih dari 100 kali saudara ya. Ini benar-benar kodok jelek blender. Kalau saudara Pak Adi tadi ngomong pasir kotor, menurut saya Pak Adi sama dia kotoran dia. Pasirnya lebih jelek dia, ini pasir hitam kalau menurut saya. Ada tai kucingnya menurut saya. Tadi dia yang ngomong ya, bukan saya. Tapi saudara mau tahu jalan yang hari ini Tuhan angkat. Saudara tahun ini, saudara dia punya macam-macam ya Le. Sekolah berapa sekolah? Ini sekolah ketiga, lagi bangun di Waroki di Nabire. Saudara dia punya 3 sekolah dan dia baru bangun. Punya saudara ya, Roti pegang berapa provinsi? 1, 2, 3, 4 provinsi, 10 kota. 4 provinsi, 10 kota. Saudara, dan yang nyebelin, tahun ini dia pergi keliling dunia. Berapa negara? Jepang, Turki, Nigeria, Central Afrika. Sebentar itu. Saudara bisa bayangkan, ini baru pulang dari Turki saudara. Saudara, saya cuma bisa bilang ada jalan keajaiban. Kalau saudara berpikir dia kaya, saudara dia adalah orang yang pernah makan sampah. Saya mau kamu ngomong sendirilah. Dulu kalau ngamen di lampu merah, biasanya dapat uang itu biasa buat ngerokok, buat minum aja saudara. Sama buat beli nasi. Nasinya, lauknya adalah di zaman itu McDonald itu nggak semua orang makan bersih. Biasanya masih ujung-ujung sayap itu dan paha atau ujung-ujung sayap yang paling sering itu tempat sampahnya mereka masih tempat sampah bukan yang diolah setelah sekian belas tahun terakhir. Jadi ngambil makan dari situ, tinggal minta sausnya aja ke dalam. Saudara, ada jalan keajaiban yang sudah merubah banyak orang. Ada Holmes, saudara ya, dari tukang jual ikan asin. Dan kepala ikan asin aja perlu dibagi 3. Hari ini punya rumah di Roxy. Rumahnya pakai lift. Rumah saya nggak pakai lift. Saudara, nggak pernah les.
Gak pernah satu kali pun punya keyboard. Hari ini sudah bikin lebih dari 7 album. Dan sudah keliling dunia. Tapi maukah saudara diemut Tuhan? Maukah saudara terus berkata, apa bagianku? Ada orang-orang yang tidak pernah bisa mengikuti Tuhan. Karena memang tidak pernah percaya. Tapi ada orang-orang. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat Leo ya. Saudara bayangkan dari Mahanaim itu kan caranya begini. Saudara itu Tuhan bilang sama lewat Bu Nani, kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan saya tanya Tuhan, Tuhan kasih 70 negara. Kami tulis 70 negara. Dan saya bilang, ambil masing-masing sesuai dengan iman. Saudara, dan hari itu semua ambil bagian. Tapi yang ambil paling banyak itu Leo dan Joshua. Mereka ambil 7 negara. Joshua juga ambil 7 negara. Saya yang jadi, saudara ya, pemimpin yang ngomong begini, kalian gak ngitung 7 negara itu berapa ongkosnya? Itu bisa 4-5 M. Saudara, dan mereka bilang, gak apa-apa, iman saya nyampe. Ada jalan keajaiban. Sudah habis berapa M hari ini? Tahun ini? Dia tanya istri, karena istri bendaranya. Sekitar 1 M, saudara. Duit dari mana enggak tahu. Ini pengemis loh saudara. Tapi sekali Tuhan emut. Dan sekali berkata, bawa aku kemanapun kau mau pergi. Ada jalan keajaiban buat saudara. Saya cuma mau hari ini, bisakah saudara berkata, just do it Tuhan. Aku mau ikut. Saudara, dan Tuhan jawab, Roh Kudus turun atasmu. Caranya bagaimana? Simple, Roh Kudus turun atasmu. Maukah saudara hidup dipimpin oleh 7 roh Allah? Saudara, kalau saudara tanya dalam hidup saya ini kalau tidak tahu kemanapun dijawab apapun, saya cuma bahasa roh. Saudara, ketika saya menghadapi siapapun, saya cuma bahasa roh. Hari itu saudara, ada seseorang bawa golok dan teriak-teriak saudara. Ibu harus mati, harus mati, harus mati. Saudara, dia sudah bawa golok, bawa pistol. Saudara, dan saya, teman-teman bilang, Bu jangan keluar. Saya bilang begini, kalau saya tidak keluar sekarang, one day ketika saya tiba-tiba di jalan dan tiba-tiba dia datang, saya lebih tidak siap. Lebih baik saya hadapi sekarang. Dan saya keluar dan saya bilang, ayo masuk. Kalau saudara tanya apa yang ibu bilang, saya tidak tahu, saya cuma bahasa roh. Dan tiba-tiba biasanya Tuhan kasih 1-2 kata, 1-2 kalimat. Dan itu yang menyelesaikan semua. Hari itu saudara, saya dikepung. 40 orang sudah ngelemparin batu. Saudara, semua sudah dibanting. Saudara, semua korden ditarik. Mereka kumpulkan di tengah siap dibakar. Saudara, dan hari itu saya tanya sekali lagi, saudara pikir saya tidak takut? Saya takut. Karena itu saya bilang sama suami saya. Waktu itu Pak Paul masih ada, saya bilang begini, jangan ada yang mendekat. Supaya kalau setidaknya kalau saya mati, dia masih hidup. Saudara, dan saya bilang saya hadapi sendiri. Saya bilang sama anak-anak, saya hadapi sendiri. Karena lebih baik saya jalan sama Tuhan daripada saya bergantung dengan manusia. Ketika saya hadapin, saya bilang sama mereka, ini 40 orang semua teriak-teriak. Saudara, aliran keras. Saya bilang begini, saya sendiri, kalian 40. Saya bilang, yuk kita bicara yang benar. Saya minta 5 wakil, mari masuk ke dalam dan kita bicara. Saudara, dan kalau saudara tanya apa yang saya mau bicara, saya nggak tahu. Saya cuma bahasa roh. Saya bilang 7 roh Allah penuhi turun atas hidup saya. Dan ketika mereka 5 duduk bersama saya,
Saya bahasa roh terus tiba-tiba saya ngomong sesuatu. Saya tidak tahu sampai hari ini, saya juga tidak lupa. Saya lupa dan saya tidak tahu saya ngomong apa. Tapi yang pasti 5-5-nya nangis. Dan 5-5-nya keluar membubarkan semuanya. Inilah total surrender. Dan inilah jalan di mana Roh Kudus turun. Saudara, ayat selanjutnya berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Yang terakhir saya mau tutup. Kalau saudara mau total surrender, nikmati semuanya. Ada banyak orang setiap kali menghadapi tantangan, saudara marah, kecewa dengan Tuhan. Saya mau berkata, setiap tantangan, setiap kemustahilan, setiap perintah yang paling sulit, itu adalah masa Tuhan mau buat saudara sebuah platform buat saudara naik. Bisakah dalam segala keadaan kau memuliakan Tuhan? Bisakah kau memilih percaya? Ketika saya pulang dan saya dapati suami saya meninggal, saya bisa memilih berkata, why? Kenapa Tuhan tidak bisa membuat Pak Paul menunggu beberapa bulan? November toh Stephen menikah. Kenapa dia harus pulang Februari? Dan tidak bisakah Tuhan menunggu Februari sampai November? Tapi bisakah kita percaya dia punya cara, dia punya hitungan, dia punya jalan, dan kita tetap memuliakan Tuhan. Ini sebuah jalan total surrender. Saudara, hari itu ketika dia pulang, tiba-tiba saudara, itu lagu di mobil itu keluar saudara. Dan lagunya adalah ini mezbah dan bukan panggung. Dan saya tahu begitu lagu itu muncul, saya tahu itu lagu gak disetel gak apa. Saya duduk di mobil ketika mobil jemaat saudara itu, saudara, mobil jenazah bunyi. Dan saudara itu lagu muncul, darah yang tercurah, disambung ini mezbah. Saya juga gak tahu siapa yang, saudara, bagaimana itu tiba-tiba bisa muncul tanpa ada yang nyalain. Tapi itulah sebuah jalan total surrender. Bahwa apapun dalam segala keadaan, bisakah saudara memuliakan Tuhan? Ketika di Israel, saudara, hari itu Tuhan bilang untuk bawa ke Israel. Saudara, dan kami ke Israel, Tuhan buat mujizat 1 pesawat. Tapi ketika kami pulang, pesawatnya gak ada. Pesawatnya habis saudara, dipakai oleh umroh. Dan hari itu saudara, saya dan teman-teman harus ada di saudara airport Jordan dan mencari ketengan tiket. Saudara bisa bayangkan ya, pergi Tuhan sediakan 1 pesawat dan itu keajaiban. Tapi pulang Tuhan tidak sediakan, semua pesawat penuh saudara. Dan hari itu saya duduk di airport dan saya bilang, Tuhan, jalanmu selalu tidak pernah bisa saya pikirkan. Dan Tuhan bilang, ya, aku pengen kamu disebar. Saudara, dan hari itu kami pulang dengan lebih dari 40 pesawat. Dan kami menduduki, jadi lewat pulangnya karena ketengan full penuh buat umroh. Saudara, kami pulang, ada yang lewat Arab, ada yang lewat Oman, ada yang lewat Turki, ada yang lewat Mesir. Saudara, kami disebar lebih ke 40 negara.
Dan Tuhan dengan senyum berkata, kamu duduki, perangi semua negara. Bisakah kita setuju dengan semua jalannya, sekalipun jalannya tidak pernah kita bisa mengerti. Dia punya jalan. Sampai hari ini saya selalu berkata, Tuhan, jalanmu ajaib dan jiwaku memuliakan Engkau. Bersyukur buat semua jalan-jalanmu di saatku tak berdaya. Mari saudara yang mau berkata, aku hari ini memutuskan diemut Tuhan, bangkit berdiri dan berkata, Engkau boleh bawa aku kemanapun. Engkau boleh biarkan aku melewati saat-saat tidak berdaya, karena jiwaku setuju dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena mari angkat tanganmu dan berkata, total surrender. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari ikuti doa saya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini kami total surrender. Kami percaya pada jalan-jalan-Mu. Kami percaya pada jalan-jalan-Mu. Di saat kami tak berdaya, Di saat kami tak berdaya, Engkau bawa kami ke jalan mujizat. Just do it Tuhan. just do it, Tuhan. Bawa kami ke jalan keajaiban. Bawa kami ke jalan-jalan Bawa kami ke jalan-jalan yang orang lain tidak mau lalui. yang orang lain tidak mau lalui. Karena ini mesbah kami Karena ini mesbah kami dan jiwaku dan jiwaku memuliakan Engkau. memuliakan Engkau. Aku percaya Aku percaya itu yang terbaik buat aku. itu yang terbaik buat Engkau sedang mengangkat. Engkau sedang membawa kami naik. Engkau sedang membawa kami Walaupun melewati lembah-lembah. Total surrender. Di saat ku tak berdaya. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.